Gawat bener guys, gawat bener, ini gawat banget ya. Katanya pada bulan Agustus nanti akan ada demo lagi besar-besaran guys. Targetnya Pak Prabowo harus mundur, harus turun dari kursi presiden. Itulah yang diinginkan mereka. Karena dengan adanya Pak Prabowo, teman-teman, kepentingan mereka hari ini sangat-sangat terganggu. Apakah benar akan ada demo besar-besaran di bulan Agustus nanti? Dan katanya aksi tersebut punya pola yang sama dengan yang pernah terjadi sebelumnya. Fadalah, tragedi kerusuhan Agustus akan diulang lagi. Agendanya demo dengan kedok stop. MBG dan pemerintah harus berani memberantas korupsi. Misi utamanya adalah menggulingkan pemerintah. Yang menggerakkan mereka adalah para koruptor yang ditangkepin, serta mafia tambang, mafia ekspor-impor, anteknya asing dan partai gagal. Mereka meneriakan tangkap para koruptor, padahal mereka itu suruhannya koruptor. Di era kepemimpinan Prabowo ini, semua koruptor kakap ditangkap tanpa pandang bulu. Semakin gencar Prabowo nangkepin koruptor, maka demo akan semakin menggila. Mereka terusik, marah, dan membuat perlawanan. Mereka, uangnya banyak, bisa membeli semuanya. Mengapa Belanda menjajah kita hingga 350 tahun lamanya? Karena dalam bangsa kita sendiri, ada yang jadi pengkhianat. Resep berevolusi Bang Indra. Ayo terus Bang, kita Indonesia nggak boleh biarin ini. Ini pilihan cuma dua. Kalau kita biarkan kekuasaan busuk ini berlangsung, Indonesia bubar tengah jalan. Kau lihat ini siapa? Ini siapa dia ini? Dia adalah salah satu teman-teman ini seorang pendukung dari salah satu capres, ya kan? Dia itu masuk dalam pendukung salah satu capres. Kalian tahu sendirilah, Syukur Mandar itu siapa? Ya, Kita menyelamatkan Indonesia atau kita menangisi pesta para bajingan itu di sana. Mau revolusi kemana sih Bang? Apanya yang mau direvolusi? Revolusi itu bukan obat untuk mengobati kekalahan politik Bang. Pakai ngajak-ngajak rakyat lagi. Susah Bang kalau kamu yang ngajak rakyat revolusi. Karena semua tahu kamu itu politisi. Kamu itu tim sukses salah satu pasangan calon yang kalah di Pilpres kemarin. Jadi ajakan revolusimu itu tidak akan pernah dilihat sebagai gerakan perjuangan untuk membela kepentingan rakyat. Apalagi untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Lagi pula negara ini baik-baik saja kok, tidak ada krisis yang berarti. Lebih parah juga krisis COVID-19 tuh kemarin. Ajakan revolusimu itu akan selalu dilihat sebagai gerakan politik sakit hati, dendam politik yang tidak ada habis-habisnya. Kalau saran saya nih Bang ya, mending fokus aja pada pertarungan 2029 mendatang. Tata kembali strategi politik kalian, evaluasi kekurangan kalian di Pilpres kemarin. Kenapa kandidat kalian tidak dipercaya rakyat sehingga kalian kalah? Dan pendukung daripada anak Abah ini teman-teman, pendukung Anies Baswedan, ya kayak gitu. Revolusi memang semudah itu kan, revolusi ya kan. Kok enak sekali ngomong revolusi pengen memang ya, itu adalah sebuah politik teman-teman. Mau ganti aja, mau ganti pemimpinnya, mau ganti siapa ya, Anies ya itu aja lah, seperti Ferry Amsari itu ya, itu teman-teman ya. Semua kebijakan daripada pemerintah saat ini ya mesti dianggap keliru karena rivalitas itu tadi. Dia pengen pemimpinnya yang maju nantinya, sehingga pemimpin hari ini Pak Prabowo akan di downgrade sedemikian rupa. Belum lagi musuh-musuh dalam negeri, koruptor, oligarki, antek asing semuanya. Singapura melawan kemarin teman-teman, luar biasa. Terus yang penting nih, yakinkan partai-partai politik itu agar calonmu besok mendapat rekomendasi supaya diusung jadi capres. Siapa tahu kamu kepake lagi jadi tim sukses kan, minimal jadi jubir. Jangan sampai karena terlalu fokus menggembosi pemerintahan sekarang, terlalu intens mencari-cari kesalahan pemerintah, akhirnya lupa mempersiapkan syarat-syarat pencalonan. Air sudah di batang leher, ternyata belum ada partai yang mau usung, sedangkan partai yang baru dibentuk belum bisa jadi modal. Sorry nih Bang ya, jangan dianggap narasi saya ini sebagai serangan personal ad hominem, bukan Bang. Ini murni nasihat politik buat Abang, karena saya tahu Abang sedang berperan sebagai politisi yang mencoba menggembosi kekuatan politik bakal calon incumbent Pilpres 2029 mendatang. Jadi persiapkan aja strategi kalian. Berganti partai politik itu supaya calonmu diusung lagi. 2029 main lagi kita. Begitu kira-kira. Thank you. Lucu aku nengok orang-orang Indonesia ini. Minta lapangan pekerjaan, sudah diberikan lapangan pekerjaan melalui MBG dan Kopdes. Tapi minta di stop MBG sama Kopdesnya. Kan lucu. MBG dan Kopdes bisa merekrut tenaga kerja jutaan orang loh.
MBG aja 1,2 juta menyerap tenaga kerja, belum lagi UMKM yang menjadi supplier di MBG bisa merekrut tenaga kerja. Terdata mungkin lebih dari 2 juta orang gara-gara program MBG ini bisa direkrut tenaga kerja. Minta kalian stop. Di sisi lain, kalian minta buka lapangan pekerjaan. Aneh kurasa, lucu kalian nih lama-lama. Maunya apa? Maunya? Logikanya kembali Maunya semua. apa? Titik terendah seorang pemimpin adalah ketika dikritik oleh rakyatnya, lalu dia mengusir rakyatnya. Titik terendah yang mana? Titik rendah. Titik terendah itu ketika kau nggak punya duit, nggak bisa makan, itu titik rendah, ya kan? Udah ada lapangan pekerjaan disiapkan oleh pemerintah melalui Kopdes, MBG supaya menyerap semua pekerjaan. Tidak ujung-ujung kabur aja dulu, ya kan? Tinggalkan Indonesia kabur dulu. Baru presiden ngomong begitu aja udah katanya titik terendah. Titik terendah itu ketika lu nggak punya duit, nggak bisa makan, nggak kerja, itu titik terendah. Silahkan Mana? keluar dari Indonesia kalau Indonesia suram. Lalu kita berharap kepada siapa lagi kalau seorang pemimpin seperti ini? Maaf ya Pak ya, Pak Prabowo yang terhormat. Saya bukan tipe ibu-ibu yang bisa bicara kasar, meledak-meledak. Tapi hati saya luar biasa panas mendengar ucapan Anda. Dan terlalu sering Anda itu pidato menyakiti hati kami. Terlalu sering, Anda terlalu narsis ya. Dan kadang saya berpikir saya pernah menjadi ketua tim relawan Anda tahun 2019 ya, ketika Anda bersaing dengan Pak Jokowi. Tapi sekarang saya berpikir, alhamdulillah saat itu Anda kalah. Kalau seandainya Anda menang, saya ikut bertanggung jawab. Saya malah melihat Pak Jokowi lebih baik daripada Anda. Sorry to say Pak. Itu yang saya rasakan sebagai rakyat. Terserah Anda mau bicara apa. Kalian masih ingat tagar Indonesia gelap, Indonesia darurat, Indonesia suram, Indonesia hancur, Indonesia bangkrut, dan tagar-tagar yang buruk lainnya tentang pemerintahan hari ini. Terus ada juga hashtag yang paling fenomenal, kabur aja dulu. Kemudian presiden merespon untuk dipersilahkan. Terus kalian teriak-teriak merasa diusir sama presiden. Kalian makanya kalau pas pelajaran bahasa Indonesia ya, pas di sekolah, jangan bolos. Jadi biar paham arti dipersilahkan dan diusir. Itu sangat berbeda jauh. Dan presiden hari ini hanya merespon narasi kalian. Dipersilahkan loh, silahkan. Bagi yang tidak percaya bahwa Indonesia Narasi kabur aja dulu ya kemarin ya. produktif, lebih baik dari kemarin-kemarin. Dipersilahkan pindah, cari negara lain. Kok kalian malah baper? Kalau kita bilang demokrasi ya, hargai juga dong pendapat pihak lawan. Kalian punya pendapat A, yang B juga punya pendapat lain, ya nggak masalah, namanya juga demokrasi. Presiden kan hanya memakai hak demokrasinya untuk berpendapat. Boleh dong merespon rakyatnya. Jangan baper dong. Kok baperan? Gitu Jangan aja, kayak titik terendah, pemerintah titik terendah, titik terendah gitu doang. Setelah hampir 4 tahun tinggal di luar negeri, bikin gue sadar satu hal, kalau mau dimanapun itu kita tinggal, bakal selalu ada hal yang kita keluhin. Yang di Indonesia banyak yang mikir, enak ya tinggal di luar negeri, hidupnya kelihatan nyaman, gajinya kelihatan gede. Tapi yang di luar negeri banyak juga yang bilang, hidup di luar negeri tuh nggak seenak itu, homesicknya itu parah banget. Belum lagi rasa kesepiannya, rasanya tuh beda. Kesepian. Dari situ gue jadi sadar kalau kita akan selalu ngerasa rumput tetangga itu lebih hijau. Karena pada akhir ya, setiap tempat itu punya kelebihan dan tantangan masing-masing. Dimanapun Tuh, mereka yang tinggal di luar negeri, ya pasti ada pro kontra, ada enak enggaknya, dimanapun kalian berada, pasti ada seperti itu. Yang selalu saja kalian berpikiran bahwa mengeluh terus, kalian nggak syukur aja tinggal dimanapun, kurang terus ya. Makanya dimanapun tetap itu kurang. kalian berada sekarang, tetap nikmatin perjalanannya. Dan yang paling penting, jangan lupa buat apresiasi diri kalian sendiri. Karena hidup Cocok. gak akan pernah sempurna, tapi akan selalu ada hal-hal kecil yang layak kita syukuri. Kadang kebahagiaan itu bisa muncul dari hal yang selama ini kita yang nge-stitch video aku, terus ngasih testimoni dari Malaysia ya. Malaysia. Kalau Malaysia itu kayak enak gitu ya, negara yang dekat dari kita tuh enak gitu. Gimana Malaysia? Gimana Malaysia? Coba. Nih, testimoni dari orang yang tinggal di Malaysia. Coba Orang kita Indonesia di Malaysia. langsung di-spill sama netizen ya. Jadi dimanapun kita berada, bersyukurlah, pasti ada kurang dan lebihnya. Tapi bukan berarti itu jadi privilege kita buat ngebusuk-busukin tanah air kita. Nah. Ya, di Jepang sini pun, nih aku kasih tahu buat kalian yang suka pindah-pindah kontrakan, pindah-pindah tempat tinggal, di Jepang sini nggak semudah itu ya. Sebelum kalian pindah ya, itu akan dicek background kalian mampu atau enggak
Yang kedua, setelah kalian tinggal, kalian diwajibkan bayar uang sewa yang itu sangat tinggi. Juga ada perbaruan sewa juga. Wah, belum tahu kan? Yang ketiga, ketika kalian pindah, itu tempat kalian tinggal akan di-screening lagi oleh pemilik rumah. Kalau ada cacat, kalau ada yang rusak, kalau ada tercium bau rokok, segala macem, siap-siap ya. Satu, dinding kotor, lantai rusak itu akan langsung kena biaya perbaikan. Dua, Loh. aku dalam kamar siap-siap ngecat ulang total ataupun ganti wallpaper. Tiga, nggak lapor 1 bulan sebelumnya, denda 1 bulan sewa. Empat, ninggalin barang atau sampah, kena biaya untuk membuang. Lima, kunci hilang atau nggak dikembalikan, bayar biaya ganti kunci. Jadi kalau kalian yang suka pindah-pindah tempat, pindah-pindah rumah, pikir-pikir ulang ya. Jangankan di Jepang, di berbagai belahan dunia negara maju manapun nggak semudah itu ya. Dendanya besar, belum lagi biaya pindahan rumah. Asal kalian tahu di sini, teman-teman aku diaspora Indonesia ya, kalau mereka balik ke Indonesia, mereka tuh nggak berani bawa barang-barang mereka yang ada di Jepang. Kalian tahu kenapa? Karena pajaknya sangat tinggi, biayanya sangat tinggi. Rata-rata mereka bakal jual. Yang mau balik ke Indonesia, yang mau pindah lagi ke LN, ke negara lain, enggak ya. Sangat mahal. Sampai di sini tuh ada satu aplikasi di mana kalian bisa menjual barang kalian dengan 0 rupiah. Ya, atau 0 yen gitu ya. Jadi kasih ke orang Free. gratis. Karena kalaupun kalian buang barang kalian, kayak kalian buang kasur, kayak kalian buang lemari, itu ada biayanya dan nggak murah. Buang barang ada biaya, Kalau di Pak. Indonesia ya, yang aku tahu, pernah aku lihat ada orang buang kasur ke laut, ke kali. Aduh, bisa kalian Nggak boleh ya, nggak boleh ya. sudah siap. Sistem kita memang bermasalah, tapi jangan sampai kita terlalu membusuk-busukan pemerintah, apalagi kalau suatu saat kita ditanam di dalam perut ibu pertiwi, ya. Tahu Wah, diri. cocok, dibagusin. Di mana kalian tinggal, tahu diri. Di luar negeri itu pun karena kenapa mereka hidupnya enak? Karena sistem mereka tuh ditempa sudah dari puluhan bahkan ratusan tahun. Sedangkan di negara kita dilarang buang sampah sembarangan aja masih dilawan. Jadi think smart ya, think smart. Orang-orang yang merasa, aduh lah kabur aja dulu lah. Aduh lah, kalau kabur ya sekalian kabur begitu ya. Kabur aja sekalian, bawa koper seluruh keluarganya, kemudian ganti ke warga negaraan, itu baru kabur yang bener-bener kabur begitu. Ya kan, jangan setengah-setengah, nanti ke sana nanti balik lagi, jangan ya kan. Kabur-kabur aja sekalian. Ya, banyak orang yang tidak mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan Tuhan, ya kan. Mengeluh terus, mengeluh tentang kondisinya yang terjadi hari ini, mengeluh tentang pemerintahan hari ini, banyak keluhan-keluhan. Acau sih guys, ya. Dan dimanapun berada, yang pasti tanah air kita adalah tanah tumpah darah yang selalu kita rindukan, yang selalu kita berharap suatu hari kita kembali lagi. Maka jangan pernah menjelek-jelekan bangsamu sendiri. Nanti kau nggak tahu suatu hari kau ditanam di buminya Indonesia, kau nggak tahu juga, iya kan? Jadi jangan pernah menjelek-jelekan. Seburuk-buruk apapun itu tetap negara kita, iya kan? Ya berproses ya. Yang harus kita lakukan hari ini adalah mendorong tentang perampasan aset koruptor, basmi koruptor, hukuman mati koruptor, itu yang paling penting guys. Karena dari segala sendi kita menyadari bahwa koruptor itu sangat menjadi musuh kita bersama guys. Titik utama adalah koruptor. Ya. Jadi kalau ada demo perampasan aset koruptor, semua ikut, silahkan, ya kan. Tapi jangan demo tentang ayo revolusi